Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Radha dari Satin Salama, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blitar. Hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh teman saya yaitu Ibu Rehat Janah dari SMP Terpadu Abdul. Beliau mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Assalamualaikum Bu Atul. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Adapun tujuan kita hari ini yaitu ingin ngobrol bareng Bu mengenai observasi atau pra-observasi supervisi kelas. Nah, ya tujuan ngobrol kita, saya ingin tahu beberapa hal yang akan dilakukan di dalam kelas atau observasi yang akan kita lakukan. Adapun tujuan yang dilakukan pada observasi ini adalah untuk mempersiapkan atau mengetahui kesiapan panjenengan dalam melakukan pembelajaran agar jenengan siap dan lebih percaya diri ketika nanti di dalam kelas dan mampu memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Nah, dalam pembelajaran yang Ibu rancang nanti, kira-kira ada berapa ya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, untuk mata pelajaran IPS ini saya mempunyai 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama adalah peserta didik mampu mendeskripsikan hubungan kondisi geografis dengan kedatangan ke bangsa kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis pengaruh kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia, atau lebih gampangnya adalah pada saat penjajahan. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menjelaskan proses bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan. Oke, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai, nggih? Nah, dari situ kira-kira nih Bu, ada berapa pengembangan yang akan Ibu lakukan? Untuk area pengembangan yang akan saya lakukan meliputi 2 aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, kami akan seperti yang di tujuan pembelajaran tadi, siswa dapat mendeskripsikan hubungan kondisi geografis yang ada di Indonesia dengan kedatangan kolonialisme dan imperialisme. Untuk area keterampilan, siswa mampu menulis rangkuman tentang pengaruh kolonialisme dan proses bangsa Indonesia menuju ke proses kemerdekaan. Oke, baik. Berarti ada 2 area pengembangan yang akan Ibu kembangkan, yaitu area pengembangan pengetahuan dan area pengembangan keterampilan. Nah, sekarang saya ingin tahu nih Bu, kira-kira model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan, model, terus metode, dan yang metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada pembelajaran kali ini. Baik, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Berarti model yang Ibu gunakan berbasis PBL dengan mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan dan keaktifan siswanya tersebut. Baik, berarti Ibu akan menggunakan problem based learning, yang diintegrasikan dengan sosial emosional, pembelajaran sosial dan emosional, dengan menggunakan metodenya menggunakan diskusi kelompok dan penugasan berupa tanya jawab. Oke, bagus. Bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti?
Untuk media pembelajaran yang saya gunakan tentunya menggunakan berbagai contoh dan menggunakan fasilitas yang sudah ada di sekolahan seperti menggunakan PowerPoint, menggunakan LCD proyektor, dan juga untuk menjelaskannya kita menggunakan video pembelajaran dan juga laptop tentunya, PowerPoint dan LKPD juga untuk penilaian. Baik, terlihat menarik ini Bu. Karena saya sudah tidak sabar. Ini kira-kira kapan akan Ibu lakukan? Kira-kira hari apa, pada jam berapa, terus minggu kapan? Soalnya kan saya ingin ikut masuk di dalam kelas itu. Untuk mata pelajaran IPS saya mengampu di kelas 7, 8, dan 9 di hari Kamis. Ya, Ibu bisa masuk di jam 1, 2 itu di kelas 7, jam 3, 4 itu di kelas 9, dan jam ke 5, 6 itu berada di kelas 8. Oke, untuk materi ini berarti ada di kelas berapa? Di kelas 8. Oh, berarti nanti saya masuk di hari Kamis jam ke 5. Baik, nanti saya akan masuk di kelas Ibu sambil mencatat langkah-langkah seperti apa yang Ibu gunakan dan apa yang sudah bagus dan harus ditingkatkan agar lebih bagus lagi. Begitu Bu ya? Nggih, baik, monggo. Nah, nanti setelah kita melakukan observasi di dalam kelas, nanti masih ada percakapan selanjutnya, yaitu percakapan pasca observasi Bu. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kali ini? Mungkin saya akan mendapatkan gambaran media apa yang akan nanti saya gunakan dalam proses KPN tersebut, dan yang akan saya terapkan. Begitupun dari hasil percakapan kita hari ini, kita akan bisa menyiapkan dari sekarang apa yang harus kita lakukan pada pertemuan kita di kelas nanti, dan apa yang akan saya lakukan di mata pelajaran nanti dengan metode PBL, dengan model pembelajaran PBL, metode diskusi seperti itu. Oh begitu ya, nanti semangat ya. Iya. Begitu. Terima kasih ya Bu ya atas waktu yang jenengan berikan kepada saya sehingga kita bisa berbincang-bincang hari ini. Semoga nanti pembelajarannya lancar dan tentunya akan sangat menarik. Dari gambaran cerita Ibu saja sudah terlihat kalau sangat menarik pastinya ya. Oke, nanti kita ketemu lagi, bercakap lagi dalam pasca observasi Bu ya. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Sama-sama. Demikian kegiatan percakapan demikian yang telah kita bicarakan dalam kegiatan pasca observasi yang kita telah lakukan. Sampai ketemu lagi dalam percakapan pasca observasi setelah kegiatan pembelajaran selesai. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi tentang kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah yang pertama, saya duduk dulu ya. Yang pertama adalah mendeskripsikan antara hubungan kondisi geografis dengan kedatangan kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia. Jadi ini berkaitan erat dengan masa penjajahan. Jadi masa penjajahan, masa belayar yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah menganalisis pengaruh kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia. Jadi kolonialisme itu penjajahan, imperialisme itu penguasaan terhadap suatu negara. Dan yang ketiga adalah menjelaskan proses bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Jadi dulu saya terangkan sekilas, dulu Indonesia sebelum merdeka itu dijajah oleh dua negara. Yang pertama adalah Belanda selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Bu, kenapa Bu Indonesia itu kok dulu menjadi tujuan jajahan dari negara-negara yang di Eropa? Pertama, pengaruh geografis. Itu yang pertama. Geografis itu adalah pengaruh letak Indonesia yang strategis antara dua samudra
identik dengan musim salju. Nah, di sana digunakan untuk menghangatkan badan. Apa saja bahan rempah-rempah yang digunakan oleh bangsa Eropa? Apa? Jahe, kapulaga, cengkeh, lada. Selain untuk menghangat tubuh juga untuk bumbu masakan. Nah, itu. Jadi yang kedua adalah karena rempah-rempah yang menarik perhatian mereka. Di sana ada, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Mereka harus mencari lahan baru atau mencari distributor baru atau yang memproduksi atau yang ada yang sudah disediakan alam untuk kebutuhan mereka. Jadi 3 tujuan pembelajaran pada siang hari ini yang akan kita bahas. Ini awal mula persamaan dan penjajahan di negara kita ya teman-teman. Beberapa faktor mendorong persamaan gaya kelompok malah. Yang pertama, mencari kekayaan alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita, saya Ratna Jadi Satun, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Blitar. Kali ini kita akan berdialog tentang percakapan pasca observasi. Di sini saya ditemani oleh Ibu Sri Nurhayati dari pengajar praktik dan Ibu Rahatu Jannah, guru mapel pelajaran IPS. Assalamualaikum Bu Nur. Assalamualaikum Mbak Atul. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Saya dengan Bu Atul. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai hasil observasi yang telah dilaksanakan di kelas kemarin. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi di kelas kemarin? Yang pertama, yang jelas saya grogi karena yang biasanya ngajar los, nah sekarang diketahui udaris, jangan diambil udaris. Itu yang saya rasakan pertama, tapi setelah itu juga sudah mulai biasa seperti tidak diawasi atau diobservasi oleh alhamdulillah ya Bu ya, setelah aman, lancar ya. Jadi pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Coba ceritakan Bu, bagaimana proses pembelajaran Ibu di dalam kelas. Mungkin langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang Ibu lakukan saat observasi. Yang pertama yang saya lakukan adalah menyusun RPP dulu. Di dalam RPP itu juga tersusun media pembelajaran, materi dan juga proses atau sistem pembelajaran. Nah, gitu. Terus yang di RPP ini yang saya angkat yaitu dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan di sini anak-anak itu mendeskripsikan tentang pengaruh geografis terhadap pada masa kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia. Untuk yang keterampilan, anak-anak diminta, itu kan sistemnya kelompok, diminta untuk presentasi dari yang sudah dibahas di satu kelompoknya tentang pengaruh geografis terhadap masa imperialisme dan kolonialisme yang ada di Indonesia. Baik, jadi area yang Ibu kembangkan adalah pengembangan keterampilan dan pengetahuan.
atau apakah sangat berhasil, cukup berhasil, atau sedang-sedang saja? Kalau menurut pengetahuan saya itu kalau dikatakan berhasil juga belum, karena banyak sekali seperti guru-guru yang lain ada kendalanya Bu. Jadi anak-anak itu ada yang aktif, ada yang pasif dalam pembelajaran seperti itu. Jadi nggak semuanya bisa aktif. Jadi yang hasilnya masih sangat belum maksimal, masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu, apa saja ini kekurangan yang terjadi saat pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan yang terjadi itu biasanya di dalam satu kelompok itu mereka dalam proses pembelajaran itu mereka beda. Ada yang sangat tertarik dengan gambar atau visual, ada yang tertarik dengan audio, dan juga ada yang tertarik dengan sistem polling atau kinesthetik. Jadi mereka berbeda dalam model pembelajaran. Iya, model gaya belajar tepatnya berbeda. Ya, berarti ada dalam satu kelompok ini ada perbedaan gaya belajar yang kita garis bawahi. Berarti Ibu belum memetakan gaya belajar sehingga di dalam kelompok itu terjadi ketimpangan, ketimpangan sehingga ada yang aktif dan yang tidak aktif karena permasalahannya gaya belajar yang berbeda dalam satu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu, Bu? Atau solusi apa yang akan jenengan gunakan untuk tahap pembelajaran berikutnya sehingga bisa memecahkan masalah Ibu ke depan proses pembelajaran bisa menjadi lebih baik? Baik Bu, untuk rencana saya di bab selanjutnya ini menginjak bab baru, bab terakhir semester 2 ini, itu dari pengalaman yang kemarin, observasi yang kemarin itu saya akan berusaha memetakan mereka. Jadi untuk yang kinestetik itu saya kelompokkan dengan kinestetik, juga membuat proyek atau apa yang sesuai dengan gaya belajar mereka dan juga tema pembelajarannya. Yang kedua, kalau yang gambar atau yang visual itu biasanya anak-anak tertarik ada gambar berwarna-warni seperti itu. Tentunya gambar itu sesuai dengan mata pelajaran itu. Dan yang audio itu kita menggunakan Chromebook yang ada yang sudah difasilitasi sekolah untuk kita perhatikan video pembelajaran dengan tema yang sama. Seperti itu. Kemungkinan saya akan melakukan. Jadi rencana ke depan Ibu akan mengelompokkan kelompok berdasarkan gaya belajar mereka. Mereka tertariknya di mana, ya di situ mereka. Jadi gitu ya. Jadi ke depan Ibu akan mengelompokkan berdasarkan gaya belajar. Wah, sangat menarik dan seru ini pastinya, Bu ya. Nah, nanti kapan Ibu akan dilaksanakan? Untuk pembelajaran IPS itu semuanya pasti sudah dapat dari Kamis depan itu. Ya, di Kamis depan, ya, insya Allah siap ya. Insya Allah siap, karena Kamis itu jadi Kamis depan Ibu berencana memperbaiki dengan mengelompokkan minat belajar, gaya belajarnya siswa. Oke, nah saya ini pasti yang sangat menarik dan menantang. Ya, jelas sekali baru sekali belajar. Iya. Jadi Ibu perlu menyiapkan media-media pembelajarannya dan yang lainnya. Oke Bu, saya tunggu kabar-kabar berikutnya. Keberhasilan Ibu sangat saya tunggu ceritanya, karena dengan keberhasilan Ibu berarti keberhasilan belajar murid-murid kita juga ada di tangan semuanya. Demikian tadi percakapan pasca observasi. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Sri Nurhayati untuk memberikan refleksi atas pasca percakapan pasca observasi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Daris. Dari hasil pengamatan saya, Daris sudah melaksanakan pertanyaan atau supervisi uji pasca observasi dengan baik, sudah menggali potensi dari Abdul dengan baik. Nah, dari sini tampak terlihat karena Daris telah menanyakan area pengembangan dan cara mengembangkan serta waktunya dengan baik pula. Jadi secara utuh pelaksanaan kucing pasca observasi sudah berjalan dengan sangat baik. Itu dari
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu Nur Hayati dan Ibu Raihatul Jannah. Akhirnya rangkaian percakapan mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi telah selesai. Semoga ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.